Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Fatin Hamama dengan NIM saya 190603103. Saya dari unit 3. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Laporan Keuangan Proforma. Poin-poin materi yang akan saya bahas yaitu poin pertama, penyusunan laporan keuangan, dan poin kedua yaitu rasio keuangan proforma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan proforma. Laporan proforma adalah laporan proyeksi keuangan secara formal yang mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan ini juga akan menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain atau penjualan sebagian dan operasinya. Laporan proforma menunjukkan harta, utang, pendapatan, serta pengeluaran yang dapat direncanakan pada masa mendatang. Secara umum, laporan proforma cenderung menggambarkan bisnis lebih sukses daripada yang sebenarnya dan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang tersedia daripada yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, investor harus sangat berhati-hati saat mengevaluasi jenis laporan keuangan ini dan meluangkan waktu untuk memahami perbedaannya dari laporan keuangan normal perusahaan penerbit. Pertama, penyusunan laporan keuangan proforma. Dalam menyusun laporan keuangan proforma, ada 3 informasi yang kita butuhkan, yaitu poin pertama itu laporan keuangan periode-periode sebelumnya. Laporan keuangan periode sebelumnya ini bisa menjadikan patokan atau gambaran bagaimana posisi atau bagaimana keadaan kalau kita ingin menargeti tahun yang akan datang berdasarkan dari laporan keuangan periode sebelumnya. Yang kedua itu rasio keuangan periode-periode sebelumnya. Ini penting karena ini adalah dasar menghitung berdasarkan laporan-laporan sebelumnya dan mendapatkan hasil rasio keuangan. Yang ketiga, proyeksi atau perkiraan, harapan, target, anggaran, atau asumsi untuk periode yang akan datang. Jadi, keuangan itu kondisinya seperti apa, mau naik atau sama, kalau mau naik, naiknya berapa persen, harapan dan target harus dituangkan. Jadi, dari informasi masa lalu, rasio-rasio keuangan yang digunakan dan harapan itu disusunlah laporan keuangan proforma. Kemudian, ada prosedur penyusunan laporan keuangan proforma. Poin pertama yaitu memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional atau harga pokok penjualan dan administrasi biaya pajak di luar bunga, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Poin ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan
untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada periode yang akan datang. Kemudian, poin yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari hutang, kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Poin kelima atau poin terakhir yaitu menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan laba rugi dan neraca. Jadi, memproses penjualan periode yang akan datang, lalu biayanya berapa, aktiva utang modalnya berapa untuk mendukung kegiatan operasional. Kemudian, biaya pendanaannya, laba yang akan datang juga bisa diproyeksikan dalam keuangan proforma, dan juga aliran kas dari kegiatan operasi investasi dan pendanaan periode yang akan datang. Poin kedua dalam materi yaitu rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Rasio-rasio untuk mengukur risiko perusahaan dapat dilihat dari perbandingan hutang dengan non-hutang tidak berubah dalam 3 tahun mendatang. Analisis rasio ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuntungan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma. Asumsi pertumbuhan penjualan dan asumsi pertumbuhan aset yang berbeda akan menghasilkan angka-angka dan rasio-rasio yang berbeda. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah laporan proforma adalah laporan proyeksi keuangan secara formal yang mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap dan lain-lain. Kemudian, prosedur penyusunan laporan keuangan proforma meliputi beberapa langkah yaitu memproyeksikan penjualan, memproyeksikan biaya operasional, memproyeksikan total aset, menentukan biaya pendanaan, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan seperti laporan laba rugi dan neraca. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.